Money game tuh banyak penyukanya. Orang main money game tuh udah kayak judi aja. Bahkan ada direktur utama sebuah bank yang termasuk terbesar di Indonesia, mainannya money game juga ada. Dan kebanyakan perusahaan pinjol di Indonesia itu basically mainland. Dari China? Dari China. Pemodal asli. Di sini cuma sekedar cuma frontman-nya aja. Tapi memang ada kripto yang disebarluaskan menggunakan MLM? Ada. Yang izin Bapepti juga ada. Oke, ini gue kedatangan tamu yang mungkin kebanyakan orang yang udah dari dulu nonton tentang robot trading segala macam udah kenal kali ya. Ada yang teriak-teriak terus. Bro Roy, Iya, thank you nih bro. Halo Leon, udah akhirnya di sini juga. Iya, soalnya dari luar kota, Iya, jadi siap. susah datanginnya. Siap. Oke, ya hari ini kita pengen ngomongin tentang MLM, money game, semuanya adalah untuk edukasi lah ya, supaya kita semua bisa belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya dan juga pelajaran dari apa yang lu udah ngedalamin, supaya kita semua jangan ada yang ketipu dan kita semua bisa ngejagain cuannya kita gitu. Nah, tapi gue pengen ngomong mengenai MLM dulu deh. Ya, MLM dulu. Apa sih bedanya MLM sama money game? Money game. Oke, jadi gini, kalau kita berbicara MLM dan money game gini, tidak semua MLM adalah money game. Tapi almost all money game itu basically dari MLM. Karena itu adalah satu sistem marketing yang member get member kan. Karena itu multiply-nya dari situ. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia kan rule tiap negara itu kan beda-beda. Kalau rule di Indonesia adalah bedanya antara MLM dan money game adalah di produk. Jadi ketika lu udah misalnya lu beli produk dan lu dapat produk, itu udah akad kreditnya udah dianggap sebagai MLM. Nah, cuman kadang-kadang kan salah manfaatin. Jadi produk itu cuma sekedar kamuflase. Kayak contoh kemarin di kasus robot trading. Beli produknya apa? Suplemen. Gratis robot tradingnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dan akhirnya gini, ketika kita berbicara MLM, itu kan lu harus cari produk yang harganya murah yang lu bisa jual mahal. Nah, pertanyaannya what kind of product seperti itu. Kalau lu cuma jualan sekedar produk, makanya yang sukses kalau di MLM kan suplemen, ya dia ada suplemen kecantikan karena itu kan cost-nya kan kecil, lu bisa jual mahal, orang tidak merasa tertipu, ya. Nah, kalau lu jual produk yang ada di marketplace kan kelihatan apple to apple, compare apple to apple. Maka sebenarnya para MLM ini kemudian kan para pebisnis ini mencari meng-create apa yang bisa kita jual dari cost yang murah, kita jual tinggi dan masih cuan, yaitu adalah angsa bertelur emas. Nah, emang biasanya kalau tipikal margin perusahaan MLM itu berapa? 1/10. 1/10, 10%, Iya. showcase-nya. Jadi kalau dia jual 100 ribu ya kan, ya modalnya maksimal 10 ribu. Kalau misalnya, gue nggak tahu apakah lu punya datanya ya, buat marketing cost itu berapa kira-kira? Kan ada Dia tuh. untuk lempar-lempar tuh dilempar ya sekitar 60-70% untuk marketing cost-nya itu. Oh, jadi kalau misalnya orang bayar 100 ribu, 10% itu buat ke produknya, biaya produksinya, 70%, 70% itu kan habis buat untuk marketing, untuk jalan-jalan, apa segala, something like that lah. Karena kalau nggak di atas itu dia akan rugi. Nah, cuma kadang ya artinya kan dia cari bagaimana produk murah jual mahal. Nah, problemnya adalah ya paling bisa dijual kan duit. Nah, akhirnya kan dia membuat kalau platform digital itu kan from zero kan, zero. Nah, kemudian dia membuat aneka produk-produk keuangan. That's the problem. Nah, emang sekarang ada di Indonesia yang menggunakan MLM untuk produk keuangan? Maksudnya yang saat ini ya, kalau misalnya kemarin misalnya robot trading gitu. robot trading itu tapi udah diberangus ya, nggak ada. Udah hilang. Tapi sekarang kan ada yang MLM yang kayak contoh di kripto. Di kripto itu ada yang jualan botnya kripto. Ya, botnya kripto yang di MLM kan. Tapi apakah itu Ponzi? Gua rasa enggak, karena kan dia nempel di Binance. Jadi dia cuma botnya aja. Nah, kan bot itu sebenarnya kan gratis juga bisa kan. Yang $10 juga banyak gitu kan. Tapi karena di MLM dia jualnya kan berapa juta seperti itu. Oke, menarik. Terus kalau misalnya yang kemarin berarti tapi udah kelar dong. Kalau misalnya masalah robot trading segala macam, apakah masih beranak lagi atau? Loh, akan ada lagi. Akan ada lagi. Bangsa Indonesia itu kan bangsa pemaaf dan pelupa. Mungkin sekarang udah kapok ya, dia udah kapok ya. Tapi nanti teknologinya kan ada lagi seperti Tapi itu. mungkin pakai muka yang berbeda gitu. Ya, dengan caranya berbeda. tren yang berbeda. Ya kayak contoh kan kayak kripto coin micin kan juga seperti itu. Bisa dibilang kayak contoh kan kalau kripto lu MLM ini itu udah 99% Ponzi lah. Iya. Tapi memang ada kripto yang disebarluaskan menggunakan MLM? Ada. Yang izin Bapepti juga ada.
Oh ya? Oh iya, ada. Kayak apa nih contohnya nih? Salah satunya DCT, Decrypted Crypto Token. Jadi dia itu sebenarnya ngehack ya. Jadi gini loh, tokennya sih legal Bapepti, tapi dia MLM adalah nambangnya, stakingnya. Nah, ketika dia jual dulu per satu DTC itu kan sekitar 3-4 juta kalau nggak salah kan. Nah, lu beli stakingnya ini lu bisa menghasilkan berapa DTC. Nah, sekarang DTC itu harganya nggak sampai 100.000 kalau nggak salah. Ya, akhirnya rugi kan. Nah, tapi ketika rugi seperti itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan Anda akad kreditnya adalah beli staking dan dia menjanjikan staking ini menghasilkan berapa DTC. Nah, problemnya kan harga DTC-nya hancur. Jadi beli barangnya ada. Iya, cuman barangnya ada, tapi nggak bernilai. Udah nggak bernilai. Itu banyak kayak gitu tuh. Itu malah di-endorse Bapepti tuh. Satu-satunya koin kripto anak bangsa yang ada di halaman Bapepti ya DTC, Decrypted Token Crypto. Oke. Tapi pertanyaannya apakah itu, ya gua kalau ngomong itu kategorinya legal scam ya. Legal scam ya, is legal. Iya. Nah terus ya gue lihat juga salah satu penyakit di Indonesia, mungkin ini kita lihat dari dua sisi lah ya. Indonesia ini kan dari segi agamanya sangat kuat. Yes. Dan positifnya banyak. Kalau misalnya gue lihat, positif itu banyak. Misalnya, kalau misalnya gue pergi ke Amerika itu, yang sekarang menjamur itu kan kayak LGBT lah. Ya, LGBT. Habis itu dari segi pergaulan bebas. Habis itu kayak bahkan di Amerika itu udah sebuah culture buat seorang cowok sama cewek itu udah tinggal bareng sebelum mereka nikah. Bahkan mereka ada anak dulu, baru mikir nikah. Nah itu kalau misalnya udah jauh dari ajaran-ajaran agama itu, gue lihat bakal mengarah ke situ. Jadi gue lihat positif di Indonesia banyak sekali. Kita makanya kan banyak yang positifnya. Tapi ada negatifnya juga dari situ. Negatif itu adalah banyak oknum yang gue lihat menggunakan agama ini untuk jualan gitu. Karena itu the most, gue ngomong itu ultimate weapon ya. Karena ketika seseorang berbicara agama kan selalu ada yang namanya dogma. Lu nggak bisa bantah dong. Misalnya kita berbicara dari konteks Kristen, ya Alkitab, lu nggak bisa bantah isi Alkitab. Masalah yang nafsirkannya kayak apa kan ya nggak ngerti kan. Kalau dalam konteksnya Islam ya lu nggak bisa bantah Ustadz. Lu bantah Ustadz, lu mau jadi apa lu ya. Nah ada dogma-dogma di situ. Nah problemnya bangsa Indonesia itu tidak bisa membedakan seseorang itu bagus di agama, belum tentu bagus di bisnis. Jadi kan sama aja ketika Michael Jordan ngajarin sepak bola kan. Loh kan Jordan pemain basket yang terbaik, iya. Tapi kalau lu belajar sepak bola sama dia ya nggak, you gonna be fail gitu loh. Nah orang itu selalu kalau di Indonesia adalah mengeneralisasi bahwa kalau you good at one point, you good in all point. Nah kayak contoh ya kan pengalaman gue ya kan, gue itu paling jago spot scammer, ya. Gue paling jago spot scammer. Oh ini gejalanya nggak enak. Tapi orang bertanya ke gue adalah what good investment? Investasi apa yang bagus? Gue harus jawab terus terang, gue tuh bukan ini. Leon is the best lah, one of the best ya kan. Dia bisa good untuk mencari peluang-peluang bisnis yang bagus. Tapi mungkin untuk melihat scammer nggak biasa. Jadi kan harus beda, skillnya tuh beda gitu loh. Nah oke. Makanya gue mau tanya sama yang terbaik nih. Ada nggak sih scam yang menggunakan agama saat ini masih aktif? Robot trading dulu ya. Dulu kasus robot trading itu kan banyak kena orang gereja tuh. Pendetanya bilang ini ayat-ayat makmur kan, cuan. Wah, udah kayak begitu kan dalam nama Yesus. Wah, ada. Oh, dulu pakai agama, maksudnya di gereja jualan. Gereja dijual, pendetanya yang gereja yang jual. Loh, waktu kena masalah pasti pendetanya kena seret dong. Problemnya begini ya, di Indonesia ini adalah ketika jemaah itu menjadi korban, selalu ada orang pihak ketiga, itu entah jemaah yang lain apa segala. Lu kalau bongkar ini sama aja membongkar aib agama kita gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu loh. Nah makanya kan bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf dan pelupa, cincai lah. Iya. Tapi mungkin kita mesti bedain ini juga kali ya. Yang kayak kalau misalnya kita mengkategorikan scam ini kan ada yang disengaja sama ada yang tidak disengaja. Mungkin yang kayak tadi kan. Jadi gini, gue definisikan ya. Apakah perusahaan ponzi itu niat? Enggak. Gue ngomong ya, ada scam itu ada 3. Ada yang namanya scam by process. Ya lu bikin bisnis, ya kemudian dalam perjalanan ya manajer lu nyolong, efektif kan scam juga kan akhirnya kan. Ada yang namanya scam by design. Ini memang didesain dari awal udah scam. Dia ada satu turning point, udah misalnya babi dikemuin, udah gede, disembelih, cepret. Ini udah dari awal ya kan. Ada scam by government. Jadi kan ketika
aturan di negara itu berubah, maka dia akan scam. Nah, kita kan harus lihat dulu. Nah, rata-rata kalau yang pemuka agama itu ketika ngajak, kayak contoh kasus robot trading gue itu kan banyak dibenci sama orang-orang gereja kan. Ya, karena apa? Apakah mereka mau niat nipu? Enggak ada niat nipu mereka itu. Tapi kan karena gini, gue coba cuan gitu loh. Coba sekali cuan, kok enak ya? Tambahin gede lagi, cuan lagi, enak nih. Tambahin gede lagi, cuan lagi. Kan akhirnya kan dia itu sebenarnya kan ingin berbagi. Wah, gue cuan dan kan ya jemaah gue lagi pusing masalah duit apa segala. Ya ini gue ada produk bagus kita. Tapi kan dia nggak lihat di endingnya apa yang terjadi. Dia cuma melihat cuan aja tapi nggak tahu kan. Pokoknya itu berkat Tuhan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Nah masalahnya adalah skema Ponzi atau investasi bodong ini adalah sebuah kejahatan yang agak unik gitu loh. Sebelum dia scam, tidak ada yang namanya korban. All penikmat. Ya, tapi begitu dia scam, semua jadi korban. Bahkan leader pun yang ngajak pun jadi korban juga. That's the point. Nah ini memang di Indonesia ini surga investasi bodong karena aturan hukumnya itu ada satu aturan hukum yang membuat Indonesia menjadi surga investasi bodong. Contoh nih, gue lihat. Di Indonesia itu kan ada 2 delik, namanya delik aduan dan delik umum. Kita berbicara pidana ya. Nah, investasi bodong biasanya maksudnya kan kategori paling banyak penipuan, ya kan? Sebagai mau Ponzi apa segala, itu delik aduan. Delik aduan tuh harus ada korban melapor. Nah, problemnya adalah sama kayak begini nih. Kalau delik umum itu kayak perjudian narkoba. Artinya tidak perlu ada korban, saya ngelapor ke polisi, dia langsung bisa bertindak. Karena delik umum. Tapi kalau delik aduan itu harus ada korban dulu. Nah masalahnya skema Ponzi ataupun investasi bodong itu polanya kayak bom bunuh diri. Ketika dia belum melakukan kejahatan itu, ada korban nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ketika dia sudah melakukan kejahatan itu, mau nyari pelakunya gimana? Udah mati juga. Udah korban. Nah, maka perlu mekanisme, makanya ada namanya data semen 88 anti teror. Di mana dia itu boleh menindak sebelum seseorang melakukan bom bunuh diri itu. Karena kalau itu terjadi, ya udah hancur. Nah, di Indonesia, perangkat hukum itu untuk investasi tidak ada. Ada sih yang namanya Satgas Waspada Investasi, namanya bagus. Cuman bernarasi doang. Endingnya juga nggak jelas juga gitu loh. Kalau di US kan ada SEC, ya itu kan untuk melakukan preventif kan ada SEC ya kan. Dan kemudian yang lain, tapi di Indonesia itu kan nggak ada gitu. Nah terus tadi yang lu bilang, lu kan bisa men-spotting beberapa potensial yang potential scam gitu kan. Threat. Tentu kalau misalnya gue bikin sebuah spektrum, ada yang sangat obvious, ada sangat obvious, tapi ada yang lumayan nggak terlalu obvious nih. Misalnya yang nggak terlalu obvious itu misalnya kayak contoh case kemarin lah, Indosuria gitu misalnya. Indosuria. Kan. Itu kan yang kena scam tuh banyak. Pertama banyak, orang-orang pintar juga loh. Orang-orang pintar juga. Orang pintar dan apa ya, yang memberikan saran pun juga orang yang sangat terpercaya gitu kan. Nah makanya gimana caranya dari pengalaman lu ngelihat berbagai skema-skema ini supaya kita tuh nggak masuk ke kena scam gitu? Jadi sebenarnya gampang ya. Spot paling gampang itu dari Google. Lu cari browsing aja. Nah, jadi gini, investasi yang bagus adalah ketika lu data di browsing 90% berbicara good. Tapi ketika lu browsing sesuatu terjadi perdebatan 50-50, jauhi dah. Itu berarti ada masalah di situ. Karena yang bagus juga berterang dengan yang nabrakan 50-50 kan. Tapi kalau misalnya di Google kan orang yang, apalagi kalau misalnya, gue nggak tahu ini, gue bukan ngomongin Indosuria ya. Tapi kalau misalnya orang yang berduit, mereka bisa beli bro, bisa beli media lah. Nah tapi tetap ada yang speak up toh. Ada yang speak up, ada yang apa kan. Orang memang tidak bisa ngomong itu jelek. Tapi ketika sudah ngomong ini agak nggak beres, artinya gini loh. Kritik ya kan. Ketika gue kritik nih misalnya, lu ke sebuah pameran lukisan lu jelek, kan ya nggak juga kan. Tapi kan ada satu titik memang ada lukisan yang jelek. Jadi ada satu titik itu kritikal tuh kita harus lihat itu. Nah jadi kan ya paling gampang juga bisa melihat pola yang sama. Ya polanya kan flexing, penggalangan dana, ya member get member itu udah adalah. Pokoknya kalau sudah produk keuangan member get member, ya itu udah hati-hati. Oke, ya soalnya. Dan too good to be true ya, too good to be true ya itu udah harusnya warning. Iya benar. Iya makanya tadi sih, kayak kalau misalnya yang kayak too good to be true, abis itu flexing produknya nggak jelas, itu kan kayaknya
kayaknya kalau misalnya gue itu ada beberapa spektrum Iya, gitu kan. iya, Kalau misalnya di sini kayak gampang deh kita Iya, semua gampang. identifikasi. Coba kalau misalnya udah nyerempet ke yang sini nih, maksudnya kan ada orang juga yang flexing, Iya. tapi sebenarnya dia apa ya, yang flexing semi jualan tapi semi emang punya duit juga. Nah, Iya, itu iya, yang iya. susah. Itu tuh yang di- jadi masalah ya. Jadi masalah itu Nah. susah tuh. Iya. Ya, itu mungkin mesti tanya ke Roy ya. Tinggal Iya, iya, DM aja kalau kayak gitu. Ya lu DM aja. Jadi gini loh, sebenarnya kan gelagat itu kan kelihatan ya. Ya mungkin karena gue sudah terlalu banyak. Jadi gue itu kan ceritanya kan gue itu kan punya kelas Krikat Revolution. Setiap hari kan murid gue kan gue ngajarin orang cari modal. Problemnya kalau begitu cari modal kenanya kan investasi bodong gitu kan. Karena kan secara hitungan wah ini cuan 10%, ini cuman kartu kredit cuman 2,5%, masih cuan 7,5% gitu. Nah, ketika lihat seperti itu, spotnya tuh jelas kok. Sebenarnya kan gini, sebuah investasi ini bener atau enggak kan sebenarnya kan di projectnya ada nggak historical orang yang melakukan project seperti ini ada nggak gitu loh. Ya kayak contoh, kalau kita berbicara kayak kemarin gue ngobrol di Benix ya kan, IPO. Kan ada IPO yang spesialis bodong. IPO hanya untuk cari duit, kemudian hit and run. Itu kan orangnya ya itu lagi gitu loh. Benar. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat orang itu akan berpola. Jadi ketika dia melakukan 1-2 kali polanya yang sama ya, dia kan nggak akan berubah gitu loh. Ya kan kita bisa lihat background orang apa segala. Nah kadang-kadang, ya memang kadang-kadang itu yang susah itu gini, ini penipuan terbanyak. Jadi gini lah, potensi penipu kita itu bukan orang yang tidak kita kenal. Justru kita itu harus waspada dengan orang yang paling kita kenal, itu baik itu teman atau saudara. Itu nanti yang akan menjerumuskan kita. Secara kita logik, ini scam gitu kan. Cuman karena yang ngajak temen lu naik Ferrari, kemudian apa, akhirnya kan kita menjadi emosional. Nah, ketika emosi kita meningkat kan IQ kita turun kan. Nah, akhirnya masuk di situ. Hal-hal seperti itu ada gitu loh. Benar. Nah, makanya sebenarnya yang terpenting adalah kan kalau kita berbicara manajemen yang bagus, memang kita ada resiko, ada cuan. Tapi kan ada yang namanya aset alokasi dong. Ya harusnya kalau lu melakukan ada yang resiko kan, ya kalau alokasi lu di 10% kan ya nggak ada masalah. Itu kan ya part of the game gitu kan. Iya. Dan lu jangan ini ya, money game tuh banyak penyukanya. Orang main money game tuh udah kayak judi aja. Bahkan ada direktur utama sebuah bank yang termasuk terbesar di Indonesia, mainannya money game juga ada. Mainannya main game. Emang Emang sengaja maksudnya dia just for adrenaline. Tapi kan kalau kita berbicara main kan dia proporsinya paling cuma 5% dari asetnya, 10%. Kebanyakan orang Indonesia itu tidak bisa namanya manajemen resiko kan. All in semua dimasukin di situ. Itu yang masalah kan di situ. Benar. Nah, kita bahas satu persatu nih. Ini ada Yes. beberapa yang lu pernah bahas juga yang gue lihat di podcast sebelumnya. Iya. Itu ada satu yang sering muncul namanya PT Best. Apa sih PT PT Best? Best, PT Best ini adalah MLM. Itu kalangan menengah ke bawah. Cuman dia jualan berbagai macam produk, ya produk macam-macam lah. Cuman memang PT Best itu kenapa jadi sorotan? Karena bahwa leader-leadernya itu norak gitu loh. Akhirnya kan jadi satir gitu kan. Wah, gue punya Pajero apa segala terlalu norak. Gue ngomong itu dia jualannya terlalu norak gitu. Tapi pertanyaannya apakah itu sebuah skema Ponzi? Berdasarkan hukum di Indonesia, dia masih nggak bisa digolongkan skema Ponzi, dia masih MLM. Cuman MLM bukan berarti nggak ada potensi scam, tetap ada potensi scam. Scamnya MLM adalah lu bisa beli produknya, lu nggak bisa jual, akhirnya nyampah di gudang dan dibuang. Nah itulah scamnya MLM. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum? Ya nggak bisa dong. Lu udah beli produknya, lah masa lu nggak bisa jual kan salah lu gitu, ngapain lu beli? Nah, Ya kalau bisa beli barang-barang itu ternyata nggak valuable ya salah sendiri. Gitu iya kan, salah beli sendiri. sama- Nah itu kan kembali ke situnya. Oke. Cuma Emang kan jual- orang jadi gini, kalau kita berbicara lihat ya bangsa Indonesia itu kan ada yang middle up, ya kan middle low. Kalau di sini kan lu kebiasaan yang nonton tempat lu kan middle up semua ya. Nah, sometimes kita harus tahu bahwa kondisi middle low ya. Basically orang middle low itu adalah seneng lihat orang susah dan susah lihat orang seneng. Jadi ketika ada sesuatu yang lu flexing apa segala akan menimbulkan kebencian. Karena kan memang sekarang ini kalau bisa dibilang Indonesia ini kan seperti zaman revolusi Perancis. The gap-nya tuh antara yang orang kaya makin kaya, orang bawah makin sengsara. Lu lihat itu gap-nya kan begini kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya mereka nggak suka lihat orang yang flexing, tapi kok mereka flexing Pajero segala macam malah bisa kena gitu? Ya tetap begini. Jadi walaupun tidak suka, tapi tetap it tempting. Itu Ya, mereka tetap mau menggoda. juga lah, Iya. gitu. Secara basically kan jualan tuh kan ya flexing.
Ya kan, flexing, ini kan, akhirnya kan, karena susah cari duit, ya akhirnya kan ikut-ikut juga kan. Wah ini, lu nggak usah bicara produk, lu bicara bisnisnya aja, lu ngajakin orang apa segala. Ya itu formula yang dari dulu sampai sekarang dan masa depan akan tetap jalan, gitu loh. Menariknya itu kan cerita yang, masa formula itu udah kejadian, udah dari sejak gua masih kuliah kan? Iya. Tapi masih berlaku. Nah, ya itulah. Bangsa Indonesia adalah bangsa pelupa dan pemaaf. Nah, Oke. Terus, tapi kerugiannya kalau gitu harusnya kecil dong. Soalnya kan ya paling biaya membership-nya aja. ya gitu itu kan. kerugian ya nggak gede sih. Cuman karena noraknya aja. Makanya viral. Nah, makanya viral karena norak aja gitu loh. Dan segmennya bukan kita-kita, segmennya kan orang-orang di desa-desa, di kampung-kampung. Dan dia memang caranya pendekatannya juga beragama juga gitu loh. Ya Oke. itu kan sama kejadian kayak kasus Paytrend juga sih sebenarnya kan. Emang Paytrend kayak gimana? Nggak, jadi kan gini loh, sebenarnya kalau bicarakan Paytrend apa segala, orang kemudian membuli Ustadz Yusuf Mansur itu sebenarnya tidak pada tempatnya gitu loh. Paytrend apakah mensreanya niat nipu? Enggak lah, mana ada Ustadz mau niat nipu. Tapi kalau saya melihat Paytrend itu adalah konsep bisnis yang gagal. Nah, kenapa konsep bisnis yang gagal? Karena dia sebenarnya kan Paytrend itu arahnya kan payment gateway. Nah, cuman kan payment gateway itu kan marginnya tipis banget tuh. Ya, dan kemudian dia dikonsep secara MLM. Ini udah berlawanan nih. MLM itu harus produknya sama harga jualnya harus selisih tinggi. Dia masuk di yang tipis banget, kemudian MLM, kemudian dia kebentur dengan kayak sekarang yang kayak platform-platform kan semua sudah menyediakan itu kan. Kompetitornya meningkat. Iya, kompetitor kayak contoh sekarang kan semua aplikasi keuangan menyediakan itu kan, bayar listrik, bayar telepon, bayar pulsa, bayar tiket. Kalau dulu zaman masanya Paytrend kan itu seperti kayak hal yang baru eksklusif gitu loh. Nah, tapi kan kemudian ada yang marketplace kan juga menyediakan seperti itu, platform ini menyediakan seperti itu dan mereka bakar duit. Ya berat lah, bos. Akhirnya yang terjadi kan ya fail bisnis. Cuman karena yang jualan si Ustadz Yusuf Mansur akhirnya kan bahan bulian. Mungkin gara-gara, ya, gue kurang ngikutin sih. Mungkin gue nggak tahu benar atau nggak. Apakah ini orang yang benar atau nggak gitu. Iya. Mungkin gara-gara ada unsur flexingnya juga kali. Ada nggak sih unsur flexingnya? Kalau Ustadz Yusuf Mansur tuh bukan flexing, tapi dia tuh kan lebih condong ke konsepnya adalah sedekah. Oke. Ke sedekah. Jadi kan nyerempetnya kayak pastor yang perpuluhan gitu loh. Lu naruh duit, masa lu selesai kan? Lu sedekah, masa lu selesai. Itu mungkin ketika hal yang seperti ini kan akhirnya kan menjadi bahan untuk menyerang hater gitu loh. Hater itu pasti ada nyerang. Pertanyaannya apakah salah? Enggak, gue ngomong itu ya fail bisnis konsep aja sih. Oke. Ya sebenarnya kalau tadi kan lu kan bilang kan ada 3 kategori kan. Yang kedua itu kan yang emang udah direncanakan. Iya, dari untuk awal fail, direncanakan. Yang ketiga itu tadi kan lu bilang government. Iya. Maksudnya fail by government tuh apa? Jadi aturannya berubah. Nggak boleh jualan ini, cekrek, mati langsung. Oke. Tapi di Indo jarang kali yang itu. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi contoh ya, gue kasih kasus ya. Gue kemarin kan nge-fake ada satu MLM sesat. Ya, MLM sesat. Jadi MLM itu dia jualan produk parfum, ya. Daftarnya 2.750.000. Nanti kamu akan dapat uang harian, ya, 150.000 selama 90 hari atau bagaimana gitu loh. Mantap. Jadi singkat cerita kan lu 2.750.000 dapatnya 4,5 juta. Ini kan MLM sesat ini. Sebulan lagi. Iya, sebulan. Ya, kali 3. Ya, otomatis kan orang beli itu bukan karena anunya kan. Wah, gue beli itu ya ini kan. Nah, tek. Itu membernya sempat banyak itu. Namanya HSI, Hope Seller Indonesia. Oh, ya. suruh berhope semua. Iya, berharap semua kan. Nah, semua coret, banyak kan. Setelah banyak kan gue teriak dong. Wah, ini kalau kayak gini bahaya nih kan. Nah, gue posting tuh di TikTok juga sempat viral apa segala. Nah, terus kemudian Kementerian Perdagangan bertindak. Dia ngecek kan ini lu ada izinnya nggak apa segala kan. Nah, kemudian dia memutuskan bahwa Hope Seller Indonesia tidak boleh beroperasi. Langsung hilang. Ya, akhirnya kan dia stop operasi. Tapi kemudian kan akhirnya kan ada janji yang belum terfulfill kan. Nah, kemudian ketika dia sama membernya, loh, negara nyuruh saya tutup kok, ya gue tutup. Bersih jadi dong. Bersih dong. Nah, hal itu juga terjadi di robot trading, bos. Oh, oke. Tapi kalau misalnya robot trading kan yang koar-koar yang jualan dan memperkaya diri, akhirnya ya ada yang nggak kena juga sih. Ya, tapi banyak yang nggak kena. Banyak Yang kena kan cuma tumbal aja kan sebenarnya. Dengan DPO juga. Iya. Tapi kalau misalnya kasus yang HSI ini nggak ada yang kena anyway kan.
Ya sampai sekarang ya banyak korban menggerutu ya. Mungkin Tapi nggak kena juga gara-gara ini, bro. Soalnya lu bayangin, misal lu bayar 2,7 juta, lu mau proses hukum. Ya, Lu proses hukum itulah. gimana caranya? Emang proses hukum biayanya berapa gitu? iya. Jadi gini, problemnya ya ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa banyak korban-korban investasi bodong juga malas melapor? Karena ketika ngelapor mereka itu satu duitnya nggak kembali, yang kedua malah dipalakin sama oknum, ya. Kemudian macam-macam lah, babak belur lah. Ya, mungkin yang kembali adalah yang kasus-kasus besar seperti robot trading ini udah mulai kembali. Tapi kembali pun kan dari aset sitaan ya. Tapi kalau kasus-kasus yang menengah kecil udah hopeless mereka udah. Kasian ya, udah Kasian. duitnya pas-pasan, beli dengan penuh harapan, Iya. habis itu mau Ditipu kemudian ya ini di Indonesia ini kan kalau lu maling kecil aman. paling kecil aman maksudnya? Ya, lu daripada, misalnya gini lah, contoh, lu lebih baik nipu 10 jutaan, 10.000 orang, ya, daripada lu nipu satu orang kemudian berapa miliar gitu loh. Bener. Iya. Soalnya kalau misalnya nipu 10.000 orang 10 juta, orang-orang ya udahlah, 10 juta doang gitu kan. Kan kita harus lihat prinsip lagi, bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf dan pelupa. Dan juga kalau misalnya mau lapor, lapisannya panjang. Lu Iya, mungkin harus panjang. keluar 50 juta, 100 juta, itu pun Nggak ada apa-apanya. belum Kalau- tentu menang. Belum tentu menang juga. Belum tentu menang, kalau misalnya menang pun belum tentu balik. Iya. Jadi akhirnya udahlah, dilupakan saja. Nah, jadi kan bisa dibilang sekarang kalau kita berbicara, kita ngomong di masyarakat yang bawah ya. Kita kalau di menengah bawah itu udah kita kayak well best aja. Udah kita ini kayak udah hukum rimba yang berlaku. Udah. Lu itu kalau nggak jadi korban, lu jadi pelaku. Kan makanya kan banyak sekarang kan kalau kita kan lihat kan udah kena judi online, kena pinjol, kena investasi bodong, udah macam-macam lah. Ibarat kata kalau sebuah negara itu sekarang ini pondasi kita itu udah keropos. Generasi emas itu udah hancur. Padahal generasi emas itu kan yang nanti akan membangun Indonesia. Pada taxpayer nih, kita harus bedain ya kan. Ada orang yang well educated, tapi kan orang-orang seperti kita yang well educated kemudian udah menengah ke atas tuh berapa orang sih gitulah. Tapi kan majority adalah orang-orang yang di bawah yang sekarang, lu bayangin aja, semenjak mahasiswa udah dicekokin pinjol. Kan ada kemarin yang kuliah pakai pinjol, ya kan? Udah dicekokin pinjol. Kemudian akses untuk judi online gampang, ya. Kemudian pemerintah juga nggak ada arah untuk melakukan membina mental-mental dari masyarakatnya. Berarti solusi apa bro buat long term? Maksudnya kalau misalnya untuk long term mungkin nggak ada solusi lain kecuali edukasi kalau kayak gitu. Jadi gini, kalau kita berbicara, Anda berpikir mau sebagai sebuah negara atau sebuah diri Anda pribadi? Dua-duanya. Ya, kalau pribadi, ya, karena kita tahu pemerintah tidak akan mencawi-cawi kita, maka kita harus bisa bertahan dengan diri kita sendiri, harus waspada. Nah, salah satu cara yang gue ajarin adalah, Pak, sekarang itu jangan terlalu positive thinking. Kalau ada tawaran apapun itu, mindset defaultnya tuh negatif dulu, gitu loh. Skeptis dulu. Iya, skeptis dulu, baru pelan-pelan kita gathering data, oke kita coba gitu loh. Orang Indonesia itu banyak ketipu karena terlalu positive thinking kan. Ditelepon orang bank, oh iya percaya ini orang bank, ya. Ditelepon nawarin investasi, oh iya percaya. Itu kan terlalu positive thinking itu. Positif yang tidak ada pada waktunya gitu loh. Artinya apa? Positive thinking boleh, tapi pada diri sendiri. Ketika kita punya masalah, kita harus positive thinking terhadap diri sendiri. Tapi kalau terhadap orang lain, ya, skeptis dulu deh. Itu akan menyelamatkan ini. Nah, kalau kita berbicara secara negara, ya kan, kita lihat aja contoh kayak Singapura, kemudian China. Mereka itu kan paham bahwa pemerintah rakyat inilah nanti sumber duit gue itu kan dari rakyat ini dong, gitu kan. Gue invest di generasi muda, ya. Ada wajib militer, kemudian ada apa, bahkan TikTok Douyin dikontrol orang itu untuk edukasi atau apa segala. Itu tujuannya apa? Supaya anak-anak generasi mudanya itu jalan benar dan dia jadi pekerja dan dia menjadi taxpayer yang bagus. Nah, lu lihat di Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap anak-anak muda? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Ini kan kita kayak kita itu punya orang tua nggak ngurusin kita, keleler aja deh, terserah lu lah. Lu mau hancur, mau jadi penjahat apa segala, lu bayangin aja kan, gara-gara pinjol dan judi online, berapa banyak anak-anak muda yang harusnya potensinya bagus, cerdas, pekerja keras, jadi penjahat. Rusak. Pinjol itu ya bro ya, rata-rata bunganya itu berapa sih?
Dia satu yang pasti jatuh tempo sebulan itu bisa 20% lah. Sebulan 20%? Sebulan 10-20% ya. Sebulan loh ya. Berarti ini kan targetnya tuh sebenarnya udah orang yang paling kepepet, Iya, yang paling nggak mampu, udah nggak punya solusi lain. Memang. Ya mereka ambil. Cara gini loh. Kenapa pinjol berkembang? Karena dia tuh memotong jalur utang pada konvensional. Kalau lu utang ke perbankan, lu mau utang, lu harus punya penghasilan, betul kan? Lu harus lihat laporan keuangan lu apa segala, baru dia berani ngutangin. Pinjol pay later itu mengkat itu, jebret. Orang nggak punya penghasilan boleh mitang. Dan itu kan rentenir online berarti. Berarti, tapi kan kalau kayak gitu, TKB 90-nya pasti parah dong kalau misalnya pinjol. Soalnya kan nggak dilihat dari kapasitas membayarnya. Nah, kenapa dia berani seperti itu? Karena mereka mempunyai satu cara untuk memaksa mereka bayar. Caranya gimana? Teror. Teror, WhatsApp, sebar data, dan lain-lainnya. Istilahnya yang sampai banyak orang bunuh diri apa segala itu kan dia mempunyai alat itu, akhirnya dia bisa mempertahankan TKB 90-nya itu kayak tadi yang gue kasih ke lu 100%. Di balik itu kan ada teror yang ini kan, teror yang menyeramkan. Tapi bukan itu udah, kemarin kan sempat kasus yang ada bunuh diri segala macam, dan juga sempat menteror, akhirnya udah nggak boleh. Bunuh diri itu sebenarnya bukan sempat ada kasus, bisa dibilang setiap bulan tuh ada gitu loh. Oh, sekarang masih ada setiap bulan? Ada, cuman kan begini, kalau kita berbicara kasus bunuh diri apa segala, kita mau nge-up di konten, kita kena ban. Hal yang kayak gitu tuh udah kayak biasa gitu, sekarang itu udah hampir setiap bulan tuh ada aja yang kayak gitu tuh. Oke, terus emang biasa orang-orang yang ambil uang dari pinjol ini tipikal kebutuhannya itu apa sih? Maksudnya gini, kalau misalnya tipikal kebutuhannya itu kayak untuk beli handphone, beli itu kan udah parahnya tambah itu parah pay later, gitu kan? itu namanya pay later. Itu pay later? Ya, pay later. Kalau pinjam kan duit. Oke. Jadi sebenarnya sama aja gitu loh. Kalau pinjol dia ngasih duit, kalau pay later kan lu beli handphone kemudian rubah cicilan. Oke. Nah, kalau pinjol-pinjol kan biasanya kadang-kadang orang itu iseng. Nah, iseng kemudian lihat promo iklan ya kan. Nah, mereka itu kan menjebaknya begini. Dia menjebaknya adalah, lu masukin nomor rekening lu. Lu ngecek dah, lu dapat limit berapa. Begitu lu masukin nomor rekening, lu langsung ditransferin, bos. Tanpa ada agreement dulu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Iya, dan begini, orang Indonesia itu tidak terbiasa membaca tanda petik gitu kan. Pinjol itu kan orang Indonesia itu kan lihatnya cuma angsuran. Orang beli motor nih, lu beli motor, lu lihat bunga sama pokok atau cuma angsuran, bro? Angsuran. Yang penting lihat angsuran kan? Langsung 500.000, cakep. Nggak tahu bahwa kalau motor bunga sama pokok itu jadi gede itu kan nggak ngeliat begitu. Nah, sama di pinjol orang cuma ngeliat angsuran. Yang mereka salah sangka adalah angsuran di pinjol itu 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali. Oh. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia ngeliat angsuran, oh cukup nih ya dengan gaji gua sebulan sekali. Ternyata jatuh temponya 2 minggu sekali. Oh gitu. Nah, akhirnya kan dia kan nggak bisa bayar dong. Nah, ketika nggak bisa bayar, apa yang dilakukan? Dia mekanisme self defense-nya keluar. Nyari utang lagi untuk bayar utang. Dan gali lubang akhirnya bertenak tuh pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3, akhirnya hancur. Apa konsekuensinya kalau misalnya orang tuh nggak bayar? Misalnya gini, kalau misalnya kita ngomongin bank, karena itu kan masuk ya kan ke data segala macam. Nah, kalau misalnya pinjol, kalau misalnya diteror dan blacklist, udah gitu aja sih sebenarnya. Blacklist dari satu perusahaan kan? Iya. Di Bank Indonesia kan juga. Oh, di Bank Indonesia pun juga connected juga. Kalau pinjol tuh connected-nya bukan di Bank Indonesia, tapi ada namanya data Pevindo. Jadi kayak BI Checking itu atau Slik itu ya sekarang itu ada yang disediakan by negara, ada yang by swasta. Kalau pinjol tuh masuknya yang di swasta itu. Oke, menarik. Berarti orang-orang kebanyakan mereka mungkin gini, gue kalau misalnya mikir pakai otak bisnis ya, kan kalau misalnya otak bisnis itu kan supaya sebuah usaha itu bisa menjadi long lasting, dia kan harus bisa menjadi repeat customer. Sama kayak kita buka restoran, kita buka restoran, ambience cakep, ya kan, wah dihebohin sama influencer, rame pertama kali, orang coba-coba, tapi kalau misalnya nggak enak, orang nggak balik lagi, one day bakal tutup gitu kan. Nah, kalau misalnya pinjol ini bisa long lasting dan bisa menjamur, berarti kan orang ini mencoba, mungkin dia pertama kali salah baca, tapi dia ada titik kecanduannya juga yang menjadi repeat customer. Ya gini, banyak di dalam perjalanan mereka melakukan satu aktivitas bisnis yang unetik lah. Begitu lunas langsung ditransfer lagi gitu, kayak pemerasan jadi. Tapi kalau misalnya gitu nggak bisa dikomplain, kan gue nggak minta duit ini gitu, gue langsung dibalikin. Terus mau komplain gimana? Kantornya nggak ada. Pinjol kan ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi kalau misalnya ilegal, kalau kayak gitu nggak mungkin connected ke yang nggak connected, tapi kan resikonya diteror, jadi kayak pemerasan. Jadi lebih condong kayak blackmail gitu kan.
Oh, di telepon. Di telepon, di teror, apa segala. Nah, sebar data, bikinin foto bugil, dan macam-macam lah. Metode-metode penyiksaan itu beraneka ragam lah. Lu kalau mau nyoba, coba sesekali lu minjol lah. Lu tahu. Lu jangan di atas mulu, di bawah lu. Sekali minjol. Makanya gua selalu saran kan, orang OJK ya kan, sekali-sekali minjol nggak dibayar. Coba lu lihat apa yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi buat teman-teman, ya kan pinjol itu kan peer-to-peer lending. Ada yang minjemin, ada yang dipinjemin gitu kan. Nah, para investor kan juga banyak orang investor kan, oh itu kan tadi gua kasih data ke lu kan, TKB 90-nya bisa 100%, gimana tuh? Bisa bunganya dapat berapa tuh? Bunganya dapat 20% setahun. Wah, itu mantep. Kalau kita melihat dari kita naruh duit, dapat duit, ya memang mengeliurkan. Tapi kan kita lihat duit itu didapat dari mana? Itu didapat dari nyiksa orang, bos. Ya dong, kalau misalnya lu dikasih bunga 20%, lu dikasih untung 20%, berarti kan perusahaannya harus nyari untung 100%. Iya. Supaya bisa ngebayarin iklannya dia, operationsnya dia, segala macam. Bagaimana dia bisa begitu ya dengan metode Romusa, bos? Karena bangsa Indonesia itu sebenarnya nggak siap dengan hal-hal yang seperti itu. Orang Indonesia itu secara moral terhadap utang itu mempunyai mindset yang... Jadi contoh gini ya, gue selalu kadang-kadang gue tanya, orang datang ke gue, Pak, gue kena pinjol ilegal. Ini dibayar nggak sih gitu loh? Nah, tips terbaik gimana? Bayar atau nggak kalau gitu? Sebenarnya kan begini loh, lu kalau mau utang pada siapapun kan pasti default, lu pasti bayar kan? Lu kan nggak mungkin bertanya dibayar apa enggak kan? Itu niatmu udah jelek gitu loh. Itu sebenarnya niatnya jelek. Nah, cuman kan bangsa Indonesia kayak gitu itu kan ya udah biasa ya mereka itu ya. Hal-hal seperti itu makanya kan ada istilah ya kan antara yang utang dan yang diutangi itu lebih galakan yang diutangin apa segala. Memang mindsetnya kayak gitu ya, budayanya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita bagi deh kedua kategori kalau gitu ya. Kapan hutang itu bagus dan kapan hutang itu yang nggak bagus? Ya, hutang bagus adalah hutang itu bayarnya dari mana? Dari penghasilan dong. Selama penghasilan kita di atas angsuran maka is good aja kan, bagus-bagus aja. Kayak contoh nih, kita berbicara KPR. Banyak orang sekarang Gen Z kan anti KPR. Ya, wah ngapain KPR lu bunganya apa segala? Kalau gue melihat berbeda, ya, kita berbicara dari skala orang yang penghasilannya terbatas ya. Zaman sekarang orang itu lebih susah nabung daripada zaman dulu, setuju nggak bro? Nah, bagi orang yang penghasilannya terbatas, nah salah satu cara mengamankan uang Anda, ya, adalah dengan KPR. Oh, dipaksa nabung. Dipaksa nabung. Jadi kalau gue mempunyai konsep adalah ketika kita beli rumah, ya, kita itu kayak maksa nabung gitu loh. Ditabung di sebuah celengan yang celengannya nggak bakal dicuri orang. Nggak ada cerita rumahmu tiba-tiba hilang kan nggak ada. Kecuali lu belinya pinggir jurang ya. Kemudian longsor itu ya bisa kasus ya. Nah, jadi dipaksa nabung di situ. Nah, masalah kalau dilihat antara pokok dan bunganya berapa. Lah kan lu lihat juga terminnya 10 tahun, bos, gitu loh. Kecuali pokok dan bunga 100% terminnya setahun ya itu namanya hancur gitu loh. Tapi kan Gen Z sekarang kan akhirnya kan semakin susah untuk cari properti apa segala ya. Ya sekarang banyak dari Gen Z itu kan YOLO. Masukin dulu semua ke kripto. Ya, ke kripto. Kalau misalnya naik semua baru beli. Baru beli apa segala. Ya nggak apa-apa, tapi gini loh. Setiap orang itu mempunyai profil resiko yang berbeda-beda. Kalau gua ngomong adalah perlindungan dari masa depan kita kalau kita terbatas ya KPR. Gua ngomong sih ya. Kenapa? Lu kalau masih punya rumah, ya kan? Besok-besok anak lu udah gede, lu masih dihargai. Minimal ada yang mengharapkan warisan. Ya toh? Tapi kalau lu nggak punya aset, nggak punya apa, ya bisa jadi lu diterlantarin sama anak lu, bos. Oke, terus kalau misalnya yang jelek, yang udah jelas nggak boleh, ya nggak boleh adalah utang bayar utang. Utang dibayar utang. Jadi konsepnya utang dibayar utang itu jadi masalah. Bukan solving problem, malah digging deeper hole gitu. Deeper hole. Makanya gue selalu punya konsep begini loh. Sebenarnya kalau utang, ya kan kita lihat dulu penghasilan income lu dulu. Dalam sebuah bisnis, lu punya angsuran, ya kan, lu punya income. Ketika mempunyai masalah, lu lihat dulu income lu masih oke nggak gitu loh, atau masih ada potensi yang bagus. Kalau lu masih ada potensi, misalnya contoh nih angsurannya 100 juta, tapi income lu penghasilan lu 70 juta, ada minus dikit. Tapi kan 70 juta itu kan berarti ada existing market yang lu tinggal aduk-aduk gimana caranya supaya naik dong, ya kan? Kalau yang kayak gini kan sometimes gali lubang tutup lubang untuk pada periode tertentu ya dimaafkan lah. Kayak kemarin kita ketika COVID ya mau nggak mau kita gali lubang tutup lubang. Nah, tapi yang masalah adalah banyak orang utangnya udah besar, income-nya nggak ada. Dan dia mau ngotot, gue mau lancar bayar, gimana caranya? Ya diperhol lagi kan, diperhol. Endingnya mana? Hancur lebur semua. Nah, kenapa begitu? Jadi gini, orang itu kan, gue punya konsep ya. Kalau kita berbicara utang, kita tuh harus tega.
Gimana tuh maksudnya? Harus tega adalah apa? Kalau nggak bisa bayar, cut loss ya cut loss aja gitu loh. Nggak usah takut dengan yang namanya BI checking atau slick, ya. Nggak usah takut dengan yang namanya nama baik. Nama baik itu bisa direcover nanti. Kalau lu udah kaya, nama lu itu akan baik sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu kan udah nggak punya penghasilan, masih gengsi lagi. Itu yang jadi masalah. Oke. Oh, jadi maksud lu tuh kalau misalnya kita udah pinjam sesuatu, ya kan, kita udah nggak bisa bayar, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, ya mendingan cut loss di situ. Ya, Jangan cut loss itu malah aja. pinjem duit buat ini lebih parah lagi iya. gitu. Nah, karena begini, ya, gua lebih detail lagi ya. Nah, lihat dulu, utang lu agunan atau non agunan. Kalau utang lu agunan, ada agunan yang ini kan takutnya orang itu kan gini, kesalahpahaman orang adalah ketika gua nggak bayar KPR, rumah gua disita. Pernah denger itu nggak? Oke. Ya. Miskonsepsi seperti ya, itu. Itu namanya mispersepsi. Kenapa? Nggak ada ceritanya bank itu nyita rumah. Loh Pak, tapi kalau nggak bayar, dilelang. Ya, beda disita sama dilelang ya kan? Kalau mobil lu disita, diambil, jabel. Kalau rumah, lu gagal bayar, lu dilelang. Sampai ada pembelinya, ada putusan pengadilan, baru pembeli inilah yang nyita. Jadi nggak ada konsep. Nggak ada cerita kita nggak bayar ke bank, kemudian 3 bulan, kemudian rumah disita, nggak ada gitu loh. Nah, kecuali memang sometimes ada kayak BPR apa segala, sometimes kan ada BPR kecil tuh yang memang tujuannya goalnya supaya lu nggak bayar. Dia untuk mengcover aset, ada aja seperti itu. Kita berbicara yang bank konvensional yang under OJK ya. Nah, cuman supaya bikin clear nih bro, emang untuk orang yang pinjem duit dan mereka mengambil KPR, bedanya apa kalau misalnya disita sama dilelang? Ujung-ujungnya apa buat dia? Ya aset kan hilang, gitu loh. Aset hilang, makanya kan begini. Kalau kita berbicara aset hilang, ya kan ketika lu kan udah agreement kan, lebih baik aset hilang lu nggak ada beban, gitu loh. Daripada aset ada lu beban terus. Terus kalau saya dilelang kan dia bakal dapat recovery kalau misalnya Nggak udah ketutup. ada. Kalau misalnya udah ketutup loan-nya gitu maksudnya. Nggak ada. Oh, nggak pernah ada cerita atau nggak seperti pernah itu. ketutup loan-nya gitu Nggak pernah ketutup loan-nya seperti itu ya. Tapi minimal gini loh. Gua ngomong daripada lu ngotot bayar, lebih baik duit itu nggak usah lu bayar, duitnya itu lu kumpulin, lu gedein bisnis lu. Sampai pada akhirnya lu recover, nanti lu nego gitu loh. Karena ketika lu nego ke bank ya kan, apapun utang Anda ya, kalau selama nego untuk potong menghapus denda dan bunga itu bisa. Yang penting pokok jangan dianu kan. Nah, kayak contoh, kalau kita berbicara sekarang yang non agunan, ya kan? Ini non agunan. Non agunan kan non eksekutorial, tidak ada aset yang tersita, ya. Gue selalu bilang bahwa kalau misalnya lu punya utang kartu kredit, lu nggak bisa bayar 100 juta. Jangan lu gesek kartu kredit lain untuk bayar ini. Kenapa? Kalau lu gali lubang tutup lubang, ya, kemudian dalam waktu 6 bulan, 100 juta mu jadi 150 juta, itu komponennya 150 juta pokok semua. Tapi kalau lu punya utang 100 juta di kartu kredit, lu nggak bisa bayar, ya kan? Lebih baik ini lu cut loss dulu. Kartu yang lu ada nggak apa-apa, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, Pak, tapi kalau nggak dibayar kan ini yang berbunga. Nggak apa-apa, gedein aja bunganya gitu loh. Lebih baik lu cut loss, kemudian lu fokus uang itu lu kumpulin. Karena kan begini, kalau penghasilan, kalau kita nggak ada kewajiban bayar utang, otomatis kan hasil kita kan utuh kan. Kalau utuh kan kita bisa gampang untuk mengakumulasi. Daripada lu bayar utang nggak jadi-jadi kan. Lebih baik lu stop dulu, lu akumulasi supaya sehat. Nanti begitu lu udah dapat 100 juta, lu datang ke bank untuk nego. Ketika negosiasi, dia kan bilang, ini pokoknya 100 juta, kemudian ada bunga 50 juta. Lu bisa ngomong kok, aku mau bayar sekarang, tapi aku mau denda dihapus, bunga dihapus. Semua bank pasti mau. Oh gitu? Iya, artinya adalah komponen untuk menyelesaikan masalah Anda adalah 100 juta. Karena 100 juta di pokok, 50 juta di bunga. Dan bunga itu bisa dihapus. Tapi kalau lu melakukan gali lubang tutup lubang, jadi 100 juta, jadi 150 juta, itu kan komponennya pokok semua. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak ada yang ngajarin. Karena apa ya? Memang nggak ada pelajarannya itu nggak ada. Kita dapatnya learning by doing aja gitu loh. Kita kalau nggak kepepet kayak gitu juga nggak bakal ketemu ilmu-ilmu yang seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya, pasti bank juga ada konsekuensinya dong kalau misalnya kita diteror. Kalau menghapus pasti oke. Karena apa? Kredit kalau yang tanpa jaminan, ya, bargaining power di kita kok. Apanya? Bargaining power-nya di kita. Kalau tanpa jaminan. Kalau tanpa jaminan ya, bargaining power di kita kan. Lu nggak bayar, lu nggak bisa ngapa-ngapain gua dong. Indonesia itu enak sebenarnya buat pengutang, itu sebenarnya surga buat pengutang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di Indonesia ini hukum perdata itu kayak hukum yang mandul. Kenapa mandul? Orang melanggar hukum perdata tidak ada konsekuensi pidananya.
Itulah kenapa mungkin alasan Apple gagal di sini, perusahaan-perusahaan besar gagal berinvestasi di Indonesia. Karena kalau udah dulu urusan perdata, pusing dah. Beda kasus kalau di luar, di Singapura, di US, ya. Lu ngelanggar perdata, ya, kemudian lu ngelanggar, itu dianggap contempt of court, menghina pengadilan, dan itu mengakibatkan itu pidana. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Oke. Menarik. Ya, itu ya, yang mengenai kartu kredit itu menarik sih. Cuman gue pengen minta lu punya pendapat lagi mengenai yang tadi deh, yang pinjol. Gue liat di IG lu deh, yang lu yang ada satu pinjol yang baru ngesponsorin klub sepak bola. Klub sepak bola. Ya. Nah, maksudnya yang gue belum nangkep sih ini, yang gue belum nangkep itu, gue mungkin gara-gara gue bukan pengguna, gue berusaha untuk memahami sisi positifnya gitu. Ada nggak sih sisi positif dari pinjol sehingga sebuah klub sepak bola yang besar dan fanbase itu sangat banyak, oke untuk menggandeng gitu. Soalnya kan kalau misalnya mereka mau menggandeng, pasti mereka mikirin juga dong untuk fansnya harus bagus juga gitu. Nah, atau menurut lu basically 99% pinjol itu nggak bagus semua gitu? Jadi gini, kalau kita berbicara dia itu mengsponsori sepak bola, kan bener kan pangsa pasarnya begitu. Itu their target market tuh. Supporter itu kan, biar nanti supporter itu kalau beli tiket nggak bisa minjol. Jadi gini, kebutuhan yang sangat-sangat penting. Kita lihat ya, pinjol di China itu dilarang sudah. Pinjol itu kan di China kan sangat diberantas kan. Dan kebanyakan perusahaan pinjol di Indonesia itu basically mainland. Dari China? Dari China. Pemodal asli. Di sini cuma sekedar cuma frontman-nya aja. Kita lihat dari sana tuh pinjol tuh udah sangat diberantas ya. Gue nggak tahu dilarang 100% apa enggak, tapi sangat diberantas karena ini akan merusak generasi. Pemerintah China adalah pemerintah yang peduli dengan rakyatnya. Karena dia tahu investasi terbesar gue adalah di rakyat gue gitu loh. Tapi abis itu mereka di sana di-ban, pindah ke Indonesia, jadi menjamur. Iya, akhirnya kan cari-cari di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pasar-pasarnya gede gitu loh. Gue ngomong pinjol tuh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. That's the point. Cuma karena legal, sudah OJK, ya sudah. Nah problemnya kan di Indonesia ini kan legal apa enggak tergantung duit aja kan. Mau diperdalam atau kita mendingan geser? Itu kayaknya. Jangan. Nanti kalau nggak ditutut dan nggak bisa diupload. Iya, janganlah. Itu. Jadi memang ya kita ini hidup di wild west, gue rasa ya. Mungkin orang wah Pak Roy terlalu ekstrim. Aku tiap hari ngalamin kejadian ya, setiap hari orang curhat pinjol, curhat apa segala. Jadi kita tahu the ground kita ya. Kalau lu kan nggak mungkin lu tiba-tiba orang curhat pinjol sama lu kan nggak ada. Iya. Jadi gue paling tahu dengan kondisi masyarakat yang paling bawah ini apa yang terjadi sekarang. Itu akan berbeda. Beda ketika lu kumpul sama si Timothy apa segala kripto ya kan, sama si Andrew kan. Itu kan beda. Dia kan menengah ke atas ya. Ya bukan makin ke atas lagi itu. Iya, the high ya kan. Iya. Sekarang ini yang kaya makin kaya memang. Tapi yang bawah makin hancur. Itu ini gap ini harusnya pemerintah baru itu harus bisa waspada. Karena kalau enggak apa? Kalau rumah lu pondasi lu kropos ya kan, lu mau bangun rooftop segede apapun hancur pasti. Berarti saran lu adalah basically buat semua orang yang kepikiran mau ambil pinjol atau pay later mending nggak usah. Ya betul nggak usah lah gitu loh. Tapi kan susahnya lagi adalah apa? Kita berada di zaman yang flexing. Everything is flexing. Di sosial media lu healing, makan di restoran apa segala. Ya akhirnya kan orang yang nggak punya pun jadi kepingin punya. That's the point gitu. Ya sebenarnya gue berusaha memahami pinjol ini ada fungsinya kalau misal untuk ada benefit yang lebih besar gitu. Yang tentu kalau misalnya kayak karena gini, kenapa gue ngomong pinjol nggak ada benefitnya? Karena dia itu dari awal dia ngasih orang itu tanpa ada form penghasilan. Orang kalau nggak punya penghasilan kemudian disuruh utang, bayarnya dari mana, bro? Probabilitas buat dia bayar baliknya jadinya sangat-sangat rendah. Beda kalau kita perbankan ya walaupun banyak kontroversi tapi is responsible. Karena kalau dia mau minjemin seseorang dia harus lu harus lihat dulu kan penghasilan lu bagaimana apa segala. Itu yang benar kan seperti itu. Loan itu yang benar seperti itu. Tapi kalau dia tidak menyertakan ini langsung dapat aja kan jadi masalah itu. Pinjol itu beda nggak sih sama P2P? Pinjol itu kan produk. Jadi kan pinjol itu kan produk, ya kan. Bisnis konsepnya adalah P2P, peer-to-peer lending kan. Ada seseorang yang mau invest duit, ada orang minjem, dia pihak tengahnya. Itu kayak ekosistemnya gitu. Ekosistemnya. Nah, berarti kalau misalnya dari segi, berarti P2P itu kategori yang lebih besar, lebih luas gitu. Nah, kalau misalnya dari segi P2P ini apakah berbeda persepsi lu
misalnya ada nggak sih P2P yang beneficial gitu, yang bagus gitu, atau P2P juga mirip? Jadi kadang-kadang gini, P2P kadang-kadang beneficial bagus. Cuma karena masyarakatnya nggak bagus jadi hancur. Salah satu korbannya adalah Investri Tanihub. Konsep bisnis itu sebenarnya nggak cocok untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kalau dikasih ngemplang dia. Kayak contoh Tanihub, ya kan? Itu sebenarnya kan bagus itu kan, untuk menyediakan pinjaman kepada sektor pertanian yang mungkin tidak terjangkau di bank. Nah, kenapa orang bank tidak menjangkau? Karena dia tahu ini kalau dipinjemin bakal ngemplang. Kemudian dimasukin segmen ini kan, wah haus diambil semua kan, dek. Nah problemnya kan kayak petani apa segala ya, kita ngomong manajemen secara keuangannya mungkin ya nggak ada basicnya gitu loh. Orang Indonesia itu kan rencananya itu indah sebelum punya uang, tapi begitu punya uang kan tidak sesuai dengan rencana semua. That's the problem. Berarti kalau misalnya P2P, apakah secara spirit kan seperti itu kan? Secara spirit mungkin kelihatannya bagus gitu. Nah kalau misalnya sekarang yang lu lihat, ada nggak sih yang P2P yang menyesatkan, yang lu saranin orang-orang untuk avoid, dan ada yang bagus seperti apa contohnya? Jadi gini, kalau kita berbicara P2P ya, kalau P2P-nya orang baik, jadinya perusahaannya hancur. Kalau misalnya P2P-nya baik, perusahaannya hancur? Iya, salah satunya kayak Investri, Tanihub, itu kan bukan berarti dia yang ngemplang loh ya. Tapi dia itu terlalu positive thinking terhadap masyarakat yang dipinjemin gitu loh. Yang P2P yang bagus-bagus yang sekarang ya, itu ya hasil dari kekejaman debt collector-nya, sadis itu. Nah itu membuat performa usahanya bagus. Oh, TKB 90 jadi bagus. Iya, karena apa? Debt collector-nya sadis. Oh, kalau misalnya debt collector-nya... Cara nerornya itu kompleks itu kan. Nah, kalau yang nerornya biasa-biasa aja ya... Ini kadang-kadang, iya, ini kadang masalah siapa yang benar, siapa yang salah udah nggak jelas gitu loh. Orang utang nggak bayar, ya salah gitu. Tapi yang nerornya nggak, ya salah juga gitu. Iya, oke. Nah, terus yang mungkin pertanyaan gue terakhir mengenai credit card, bro. Lu kan sangat mendalami credit card. Gue juga pengguna credit card yang lumayan ekstensif. Iya. Nah, tapi kan beda kasus ya. You pakai credit card untuk getting point ataupun untuk mengkonversi yang biasanya lu beli cash kemudian menjadi credit card supaya mendapatkan poin. Benar. Nah, kalau gua kan ngajarin basically adalah credit card sebagai sarana permodalan yang tanpa jaminan. Nah, itu dua poin berbeda. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara credit card sendiri itu kan punya peran yang banyak gitu loh. Sama kita itu mempunyai peran kita sebagai pemimpin dari perusahaan kita jadi ayah dari anak-anak kita jadi suami dari istri kita, gitu kan. Berarti kalau misalnya lu nggak terlalu fokus di masalah perpoinannya ya, mana poin yang paling bagus? Ya kan ada yang lebih fokus lah di sana. Ada yang lebih fokus di sana ya udah biarin lah. Kita masa diambil semua gitu kan? Berarti lu lebih fokus lah. Yang di loan-nya. Ya, gua lebih fokus di loan-nya. Jadi kan gua memanfaatkan, gua ada satu sweet spot. Jadi kan orang melihat credit card itu, ini kan gini loh. Kalau kita berbicara yang namanya bisnis, kita ngomong skala UMKM ataupun bisnis yang jalan ya, kendala di Indonesia itu kebanyakan orang itu hidup tanpa punya ban cadangan. Mereka itu hidup pas-pasan. Hari ini cari, hari ini bayar. Hari ini cari, hari ini bayar. Dia tidak punya namanya dana cadangan. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya ketika terjadi masalah, ya dia langsung collapse. That's the point. Nah, gue melihat bahwa di kartu kredit ini sebenarnya kan kita punya kartu kredit 100 juta, 200 juta, kalau nggak kita pakai kan juga nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya apa? Kenapa konsep ini kita bawa? Kita cari kartu kredit yang besar, tujuannya untuk sebagai dana cadangan. Jadi ketika kita ada masalah, kita udah nggak perlu ngemis sama bank. Karena biasanya polanya adalah orang itu butuh dulu, punya masalah dulu, baru melakukan pinjaman ke bank. Nah, kalau posisi lo kayak gitu, banknya nggak mau minjemin. Tapi kalau lu punya kartu kredit, itu kayak lu punya kredit modal kerja. Sebenarnya kan gue ngajarin orang adalah bagaimana menggunakan kartu kredit, tapi dengan sistem orang punya kredit modal kerja. Kredit yang memang digunakan untuk modal dan bekerja. Sifatnya adalah plafon, yang kita hanya membayar bunga dari yang kita pakai. Nah, kalau misalnya dipakai ya cuman bayar annual fee-nya doang. Annual fee kan bisa dihapus juga kan, di waiving juga kan. Oh, bukan cuma di tahun pertama ya? Bisa. Setiap tahun bisa kok. Yang penting kan dari pemakaian minimum, itu udah bisa. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin UMKM segala macam, emang limit yang kita bisa dapat 100 sampai 200 juta itu kombinasi dari beberapa bank atau satu bank itu bisa? Satu bank juga bisa. Untuk penghasilan berapa bisa diatur lah kalau itu. Bisa diatur ya? Nah, itu jago gua gitu. Apakah tergantung banknya? Jadi kalau misalnya kayak BCA gitu mungkin emang prosesnya agak lama buat naikin, tapi ada bank yang tergantung bukunya gitu. Jadi gini, kalau kita berbicara begitu kan,
Kata kuncinya adalah apa? Ketika pengajuan ke bank, lu harus persiapkan. Sama aja kalau perusahaan mau IPO, lu kan keuangannya kan lu harus atur dulu dong. Yang bagus dulu, lu ngapain, lu make up data lu bagus, baru lu ajukan ke bank. Ini dikungfuin dulu kalau gitu. Nah sama, kalau orang maju kredit, kebanyakan orang kredit itu kan jujur apa adanya gitu loh. Akhirnya kan data nggak bagus, akhirnya kan ya dapatnya setengah-setengah. Nah kalau lu dapat kecil ya buat apa gitu loh. Kalau kartu kredit cuma limitnya kecil ya cuma buat, kecuali cuma sekedar lu buat untuk beli kopi aja ya silakan gitu loh. Tapi kan kalau kita berbicara untuk serius ya kan ini bisa jadi permodalan, ya lu harus atur dong. Kan bunganya kredit card kan juga sangat-sangat tinggi. Berapa tuh bisa? Jadi gini, kalau kita berbicara bunga tinggi apa enggak itu relatif, tergantung lu point of view dari mana. Kalau lu point of view-nya dari penikmat bunga deposito, itu akan melihat sebagai bunga yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau lu point of view-nya dari penikmat pinjol, kartu kredit itu kan sangat murah sekali. Berapa persen sih kalau misalnya? Kalau di kartu kredit kita ngomong average ya normal tuh 2,5% per bulan. Berarti 30% setahun? Iya, 30% setahun. Makanya kan lu lihatnya dari point of view mana dulu tuh. Ya makanya kan, nah tapi gini, itu kan cuma bayar bunga aja, pokoknya nggak dibayar kan. Nah, yang dipakai baru dibayar. Yes. Gitu kan. Oh, berarti ini ya tergantung dari kebutuhan lah. Iya, tergantung dari kebutuhan. Berarti kalau misalnya orang yang membutuhkan ini juga most likely mereka udah nggak punya akses terhadap permodalan yang konvensional. Iya. Gitu. Dan untuk emergency fund. Ya, gitu untuk kan. emergency fund. Iya. Karena kan kita contoh ya, misalnya lu ada masalah kayak contoh kemarin kejadian murid gua kan, tiba-tiba ditabrak, perlu penanganan yang cepat. Sedang proses asuransinya harus nunggu klaim apa dulu, perlu dengan cepat ya gesek kartu kredit dulu. Nah, mungkin benefitnya juga ini sih, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, kartu kredit itu kalau misalnya kita bayar waktu jatuh tempo, 0% juga bunganya. Iya, 0%. Gitu. Ya, di bawah 30 hari lah. Di bawah 30 hari dia memang 0%. 0%. Ya. Sebenarnya banyak manfaat. Jadi gini, kalau kita berbicara kartu kredit itu ini adalah satu instrumen bank yang fleksibel. Kalau kita nggak ngerti caranya, dia akan memberikan bunga yang mahal. Tapi kalau kita ngerti rule-nya, kita akan mendapatkan yang super murah. Contoh, misalnya di kartu kredit, lu punya tagihan 30 juta. Pas menjelang jatuh tempo, lu bayar 29.900.000. Sisa 100.000 nggak kebayar. Pertanyaannya, lu akan kena bunga dari berapa? Dari yang 100.000 apa dari 30 juta? 100.000 harus. Salah, dia akan kenanya dari yang 30 juta. Oh. Iya, jadi jangan lihat sisa 100.000 bunganya bisa jutaan itu bisa kayak begitu. Ini karena lu nggak tahu rule-nya. Tapi kalau lu ngerti rule-nya, ya kan? Belum pernah nggak bayar. Nah, lah ya. Kalau lu ngerti rule-nya, ada kartu kredit yang menyediakan cicilan 12 bulan itu cuma 1%, cuma admin 100.000, 12 bulan. Dan sekarang lu 12 bulan kemudian cuma 1% tuh apa nggak kalah itu pinjaman yang lain. Iya, ya. Itu tuh maksudnya yang tipe-tipe ini ya, yang kalau misalnya kita lagi pergi ke Informa segala macam, kadang-kadang ada beberapa bank yang memberikan promo seperti itu. Cicilan cuma 1%, 0% itu ya, ada. 0%. Biasanya gitu itu bank-bank plat merah, bank-bank negara. Tujuannya supaya ngebakar uang, dapetin klien, mungkin emang customer-nya. Jadi gini, bank plat merah itu beda dengan bank swasta. Ya, kalau bank plat merah itu yang penting itu raportnya bagus, KPI-nya bagus, valuasinya bagus. Cuan urusan nanti. Kalau bank swasta yang penting kan cuannya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang mereka itu setengah kayak bakar duit untuk membesarkan, membagusin portofolio. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang kayak kadang-kadang kalau misalnya gue lihat ke toko-toko furniture gitu ya, kayak tadi kayak Informa segala macam, kadang-kadang ada tulisan cicilan 0%. Itu tuh beneran 0%, nggak ada. Jadi biasanya dia memberikan 0%, tapi dari Informanya dia ngecasnya lebih besar. Ada cicilan, MDR-nya itu lebih besar. Oh, berarti sebenarnya bukan 0% juga. juga. Bukan 0% juga, tapi kan kalau dari kacamata kita dengan harga itu tinggal di split 12 itu 0% gitu loh. Padahal kalau dari toko ke banknya itu potongannya lebih gede. Oh, tapi kalau itu yang bayar dari sisi tokonya, bukan dari sisi customer. Soalnya dari customer misalnya bayar cash 12 juta, kalau misalnya bayar cicilan 1 juta 12 kali. Berarti buat customer sebenarnya cicil 12 kali aja dong. Sekalian. Taruh aja di mana SBN, sekalian dapetin selisih. Ya, itu bisa seperti itu. Iya. Oke, mungkin ada final tips apa nih bro, buat teman-teman yang supaya jangan kejerumus dipinjol dan yang ilegal-ilegal. Jadi gini loh, sebenarnya kalau orang kejerumus apa enggak itu sebenarnya gampang. Orang-orang malas lah. Yang terjerumus itu adalah orang-orang yang malas nonton podcast, malas update informasi, malas dan positive thinking. Itu kombinasi yang paling berbahaya. Jadi kita harus rajin dan kita harus skeptis kalau kita berbicara terhadap tawaran. Karena sebenarnya investasi yang bagus itu kan bukan ditawarin. Tapi investasi yang bagus adalah investasi yang kita cari, getting data, oh ini bagus nih.
Itu adalah investasi yang bagus. Kalau yang ditawarin itu kebanyakan kan dari 10 yang 9 zong semua itu. Benar-benar. Ya nanti kalau misalnya ada yang meragukan, DDM aja. Iya. Silakan, Oke. silakan. Thank you banget bro. Thank you, sama-sama. Appreciate it. Yuk.